kembali lagi di channel saya. Video kali ini saya akan membahas tentang request dari teman-teman yang lumayan banyak masuk pada salah satu video saya, yang berjudul apa perbedaan antara air pump dengan air sumur bor dan air mineral. Dan ini adalah beberapa contoh request dari teman-teman tersebut. Dan mungkin selama ini saya hanya mengajarkan kepada Anda pentingnya menjaga kebersihan dan kualitas air dalam memelihara ikan hias. Tapi saya belum pernah membahas tentang kebutuhan oksigen bagi ikan hias. Dan sebenarnya ini juga merupakan hal penting kedua yang wajib kita jaga agar ikan hias yang kita pelihara tidak mati. Dan memang pada video perbedaan air saya ada menyebutkan jika air mineral adalah air yang paling bagus untuk memelihara ikan hias. Itu dikarenakan air mineral otomatis sudah melewati proses pengolahan mesin, sehingga sudah bebas dari bakteri serta kuman-kuman yang ada pada air. Selain itu, air mineral juga sudah kaya akan oksigen, sehingga air ini juga sudah layak untuk kita konsumsi secara langsung. Untuk itulah kenapa saya bilang langsung boleh kita gunakan tanpa harus diproses atau diolah lagi, seperti kedua macam air lainnya, di mana tidak bisa kita langsung gunakan untuk pelihara ikan hias, tapi harus kita olah lagi baru bisa kita pergunakan untuk memelihara ikan hias. Akan tetapi untuk air mineral boleh langsung kita gunakan untuk memelihara ikan hias. Namun bagi sebagian teman-teman mungkin ada yang salah menanggapi tentang hal ini, sehingga mereka bertanya apakah dengan kita menggunakan air mineral, kita tidak perlu memberi oksigen ataupun saringan pada air tersebut. Dan bagi sebagian teman-teman ada yang bertanya apakah dengan kita menggunakan air mineral, kita perlu gunakan garam serta obat methyl blue lagi. Jadi di video kali ini saya akan sekaligus membahas kedua pertanyaan dari teman-teman tersebut. Sekarang saya akan mulai membahas dari pertanyaan yang pertama terlebih dahulu. Apakah dengan kita menggunakan air mineral, kita tidak perlu memberi oksigen lagi? Setiap makhluk hidup pasti memerlukan oksigen agar bisa bertahan hidup, termasuk juga ikan hias. Yang berbeda cuma manusia ataupun binatang yang hidup di darat bisa langsung mengambil oksigen yang ada pada alam. Sedangkan bagi ikan hias mereka bertahan hidup hanya dengan oksigen yang ada pada air saja. Dan jika terjadi kehabisan oksigen pada air, maka otomatis bisa mengakibatkan ikan juga akan kehabisan oksigen dan bisa menyebabkan ikan menjadi mati. Untuk itulah kenapa kita sering melihat kedua macam alat ini berada pada akuarium maupun kolam para pemelihara ikan hias. Karena kedua macam alat inilah yang sebenarnya berfungsi sebagai pengisi atau pembuat oksigen bagi air. Yang pertama ini adalah pompa mesin air, yang dimana alat ini selain berfungsi sebagai pembuat oksigen bagi air, juga bisa sekaligus sebagai alat penyaring air agar air tetap bersih. Sedangkan yang kedua ini adalah aerator, yang hanya berfungsi sebagai pembuat oksigen pada air saja. Dan jika kita mau mengaplikasikannya menjadi saringan bagi air juga, maka kita harus menambahkan sebuah alat seperti filter mini ataupun filter biofoam, agar alat ini bisa berfungsi selain sebagai saringan, juga sekaligus pembuat oksigen bagi air. Dan jika Anda memang belum pernah menggunakan saringan model mini filter ini, atau belum paham dengan cara kerja dari saringan model ini, maka silakan tonton video saya tentang cara kerja mini filter dan bagaimana cara kita membuat mini filter ini juga. Dan untuk kedua link video ini ada saya taruh pada kolom deskripsi di bawah video ini juga. Jadi dalam memelihara ikan hias kita wajib minimal menggunakan salah satu dari kedua alat ini sebagai pembuat oksigen pada air, walaupun air yang Anda gunakan adalah air mineral sekalipun, agar oksigen pada air yang sudah terpakai oleh ikan hias kita akan selalu terisi kembali oleh alat ini, sehingga air tetap akan memiliki oksigen terus. Satu pertanyaan dari saya, di saat kapan ikan hias akan menggunakan lebih banyak oksigen pada air?
Silakan tulis jawaban Anda pada kolom komentar di bawah video ini. Dan sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi teman-teman yang sudah menjawab terhadap pertanyaan dari saya tersebut. Dan jawaban atas pertanyaan tadi nanti akan saya beri pada akhir video ini. Jadi kita wajib harus selalu menjaga ketersediaan oksigen pada air dalam memelihara ikan hias kita. Sekarang saya akan mulai membahas pertanyaan yang kedua. Apakah dengan kita sudah menggunakan air mineral, kita perlu gunakan garam serta obat metalin blue lagi? Dan jika Anda menanyakan hal ini kepada saya, maka jawaban saya sebaiknya tetap kita gunakan. Walaupun air mineral sebenarnya sudah cukup bersih dan bebas dari kuman ataupun bakteri, dan sudah mengandung zat mineral pada air. Namun dengan kita tetap menggunakan garam serta metalin blue, maka otomatis pemakaian air bisa bertahan lebih lama. Kenapa begitu? Itu dikarenakan setiap kita selesai memberi pakan bagi ikan hias, maka otomatis ikan pasti akan membuang kotoran pada air. Dan kotoran pada ikan inilah yang akan menimbulkan kuman serta bakteri pada air. Walaupun air yang kita gunakan adalah air mineral sekalipun, pasti akan menjadi keruh akibat kotoran dari ikan tersebut. Kotoran yang dihasilkan oleh ikan hias inilah yang sebenarnya merupakan penyebab bagi timbulnya bakteri serta kuman pada air, yang bisa menyebabkan ikan kita menjadi terserang penyakit. Untuk itulah kenapa kita dalam memelihara ikan hias wajib melakukan penggantian air, termasuk membersihkan seluruh kotoran yang ada pada saringan juga. Karena dengan kita selalu menjaga kebersihan dalam memelihara ikan hias, maka ikan yang kita pelihara akan terhindar dari penyakit. Dan jika Anda ingin tahu apa saja yang wajib kita lakukan dalam memelihara ikan hias, maka silakan tonton video saya yang berjudul "Apa saja rutinitas yang wajib kita lakukan dalam memelihara ikan hias". Karena pada video tersebut saya ada tunjukkan semua cara yang wajib dilakukan. Dan jika Anda sudah ikuti semua cara tersebut, saya yakin ikan yang Anda pelihara pasti akan jarang terserang penyakit. Dan bagi teman-teman yang penonton baru pada channel ini, yang belum mengerti tentang fungsi garam bagi ikan hias, serta fungsi obat metalin blue juga, maka silakan tonton video saya tentang apa fungsi garam bagi ikan hias, dan apa itu obat metalin blue juga, serta video bagaimana cara takaran dan pemakaian untuk garam dan obat metalin blue. Dan untuk link videonya yang saya sebutkan tadi, semua ada saya taruh di bawah kolom deskripsi pada video ini. Jadi jangan lupa untuk menonton beberapa video dari saya tersebut. Karena dengan kita menambahkan garam serta obat metalin blue sewaktu setiap kita melakukan penggantian air pada akuarium maupun kolam kita, selain berfungsi untuk menjaga kualitas air, juga supaya masa pemakaian air akan menjadi lebih lama. Karena salah satu fungsi dari garam serta obat metalin blue ini yang bisa membunuh kuman serta bakteri yang ada pada air, akibat dihasilkan oleh kotoran ikan hias yang kita pelihara. Sekian dulu video dari saya kali ini membahas tentang pentingnya menjaga oksigen pada air dalam memelihara ikan hias. Dan semoga informasi dari saya bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan jika Anda masih punya pertanyaan tentang hal ini atau masalah seputar ikan hias, silakan saja tulis pertanyaan Anda pada kolom komentar di bawah video ini. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk memberi like serta subscribe Anda pada channel ini. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton beberapa link video yang sudah saya taruh pada kolom deskripsi di bawah video ini. Dan jawaban dari pertanyaan saya tadi, di saat kapan ikan lebih banyak membutuhkan oksigen pada air? Dan jawabannya adalah di saat ikan selesai makan. Jadi di saat ikan lagi kenyang, maka ikan akan membutuhkan oksigen yang lebih besar ketimbang di saat mereka lagi lapar. Jadi usahakan agar ketersediaan oksigen pada air harus kita perhatikan di saat kita selesai pemberian pakan bagi ikan hias kita.
Terima kasih kepada teman-teman yang sudah request dan mendukung terhadap channel saya selama ini. Dan sampai jumpa lagi pada video saya berikutnya. Ciao.